Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fihi alladzi rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita meroja sedikit sebelum kita bahas PR-nya. Ada yang baru? Mas Dika ya. Nanti gabung grup aja. Bukunya ini ya kalau di sini. Yasar yang hijau. Kita mulai. Tapi merojahnya nggak dari awal ya. Terakhir kita sudah membagi isim itu ada berapa? Ada 9, ya kan? Pertama isim mufrad, ya. Kemudian isim musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, yang kelima jamak taksir, ya kan? Jamak taksir, kemudian al asmaul, ya, al asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Ini yang sering ketukar nomor 7, nomor 8. Isim maksur, ya. Ini isim yang diakhiri oleh alif lazimah, alifnya bengkok sebelumnya fathah. Yang ke-8 isim mankus. Kalau ini diakhiri apa? Ya, sebelumnya kasroh. Yang ke-9 al-ismul ladzi, ya. Isim la yansharif, yaitu yang tidak bisa ditanwin, la yansharif. Nah, kemudian kita sudah bahas. Mas Amr habis ini udah kelar ya? Udah lewat kan? Iya. Udah lupa. Ya, kita sudah belajar apa? Bab i'rab, ya. I'rab itu apa? Perubahan, ya, dia proses, ya. Perubahan harokat akhir. Harokat akhir dari apa? Dari satu kata, ya. Harokat akhir. Isim yang bisa di i'rab namanya isim mu'rab, ya kan? Isim yang bisa di i'rab namanya isim mu'rab. Kemudian lawannya itu apa? Bina, ya kan? Bina itu apa? Tetapnya harokat. Ya, bahasanya statis, ya, tetapnya harokat satu kata, ya, harokat suatu kata pada harokat tertentu. Nah, isim yang selalu statis itu namanya isim mabni, ya, isim mabni. Isim mabni nanti kita akan bahas, ya, di halaman 14. Ya, nanti kita akan bicarkan di halaman 14. Ya, jadi ada 5 jenis. Nah, isim yang mu'rab yaitu ya ini, ya. Isim mu'rab itu yang ada 9. Ini dia isim yang dinamis, yaitu harokat akhirnya selalu berubah. Sekarang kita bahas isim, ya. I'rab itu sebenarnya secara jenis ada 4, ya kan? Pertama, ya, rofa. Di halaman berapa kemarin? Di halaman 11, ya. Itu ada 4. Rofa, kemudian nasab, kemudian jar, dan satu lagi jazm. Ya. Cuman untuk isim hanya 3 ini saja, ya kan? Hanya rofa, nasab, dan jar saja. Kalau jazm ini punyanya fi'il. Nanti kita akan bahas di babnya fi'il, yaitu di halaman 18, ya, atau 17. Nanti ini punya bab sendiri, ya. Fi'il yang mu'rab. Nah, sekarang isim yang mu'rab, ya, itu ada 9. Kemudian dari sisi jenis i'rab ini ada 3 macam. Maka kemarin kita sudah belajar, ya, di tabel halaman 13, ya kan? Di tabel halaman 13. Tabel halaman 13 itu membahas tabel isim mu'rab, ya. Membahas tabel isim mu'rab. Karena i'rab itu ada 3. Pertama, i'rabnya rofa, ya kan? Kemudian nasab, kemudian jar, atau nama lainnya khafad. Ya, maka
isim yang dia memiliki jenis i'rab rafa namanya isim marfu, ya kan? Isim yang dia jenis i'rabnya nasab namanya isim mansub, ya. Dan isim yang dia bisa memiliki i'rab jar namanya isim majrur. Nah, ini ada di halaman 13 ya tabelnya. Kita isi ya. Misalnya mufrad ya, kita punya contoh muslim, muslimun, ya kan? Ketika mansub bacanya musliman. Ketika majrur bacanya muslimin, ya kan? Ketika majrur bacanya muslimin. Tandanya apa? Ya. Di sini tanda i'rab itu ada dua. Ada tanda i'rab asli, ada turunan. Ya. Nah, kalau marfu ya. Kalau marfu tanda aslinya apa? Identik dengan domah ya. Jadi tanda pertama marfu ya, kemudian tanda mansub, kemudian tanda majrur. Tanda asli domah. Ketika mansub tanda aslinya fathah, identik dengan fathah. Kalau majrur tanda aslinya kasroh, ya kan? Jadi ini ada dua ya, ada dua, asli sama turunan. Nah, ketika isim mufrad tandanya tanda marfu mansub majrurnya dia mengikuti tanda asli domah, fathah, kasroh, ya kan? Ketika musanna ya, misal dengan kata yang sama muslimani, ya kan? Muslimani, di sini muslimaini, ya kan? Muslimaini, ini juga muslimaini. Ya, muslimaini. Ketika marfu tandanya apa? Alif. Ketika mansub sama majrur tandanya apa? Ya. Jadi ini tanda turunan ya. Tanda turunan marfu itu ada alif ya. Kalau mansub ini ya, ini juga ya. Ya kan? Jamak mudzakkar salim pakai kata yang sama muslimuna, ya kan? Muslimina. Kemudian muslimina juga. Berarti ketika marfu jamak mudzakkar salim tandanya apa? Wau, ya sama ya. Jadi di sini juga ada marfu turunan selanjutnya wau, ya sama ya, ya kan? Nah, ini terjadinya kapan? Ini terjadinya di isim mufrad kan? Di isim mufrad yang model ini di musanna, ini di jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salim kalau dia normal ya. Contoh yang lain muslimatun. Tandanya apa? Domah ya, domah. Ketika mansub muslimah nggak bisa ya. Jamak mudzakkar salim nggak pernah fathah ya. Lihat di tabel halaman 13. Muslimatin. Ketika majrur muslimatin. Ya, ini yang tricky di sini, ya kan? Mestinya secara asli kalau kalau mansub itu identik dengan fathah, tapi enggak ya. Khusus yang jamak mudzakkar salim. Ini memang tricky di situ. Kalau jamak taksir dia kayak isim mufrad. Misal kita punya lafaz apa? Pintu misalnya, abwab. Ya, abwabun dhammah. Kalau mansub bacanya abwabin, abwaban ya. Abwaban fathah. Kalau majrur abwabin ya. Abwabin. Jadi kayak isim mufrad. Tandanya tanda asli, ya kan? Asmaul khamsah. Nah, ini kemarin apa di situ abu ya? Di situ abu. Kita pakai yang lain. Di sini pakainya apa? Abu ya. Ya kan? Pakainya abu. Kita asmaul khamsah ada 5. Kita pakai zu misalnya. Zu malin ya. Zu malin wau ya kan? Di sini mansub apa? Za, pemilik artinya kan? Za malin, di sini zi malin. Nah, ini baru, ini tanda turunan selanjutnya yaitu apa? Wau ya, alif ya, ya.
Ini terjadi kapan? Di al-asmaul ya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ya. Nah, isim maksur, isim mankus ini unik ya. Kenapa? Ada yang dikenal namanya apa? Konsep muqaddarah ya. Misal isim maksur, ambil contoh apa? Musa, lafaz Musa. 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 Ketika marfu Musa. Ketika mansub Musa juga ya. Ketika majrur Musa juga ya. Tidak dikatakan ya Musa'u, Musa'a, Musa'i, enggak kan? Ya kenapa? Ya, ini tandanya apa? Tandanya dhammah muqaddarah ya. Ini tandanya dhammah muqaddarah. Dikira-kirakan saja ada. Ya, sebenarnya ini enggak ada ya. Ini tanda mansubnya apa? Fathah muqaddarah. Ya, muqaddarah. Ini enggak ada ya sebenarnya. Tidak dibaca juga dan enggak ada. Yang majrur kasrah ya, muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Ya, alasannya apa? Ada uzur ya. Ya lid ta'azur ya. Ada uzur. Uzurnya apa? Alif. Ini kan alif ya. Ini kan alif nih. Ini Musa ini kan alif kan. Ini yang di belakangnya alif. Tahu dari mana alif? Sebelumnya fathah. Nah, uzurnya adalah ya alif itu nggak bisa nerima ya. Alif tidak bisa menerima harokat. Nah, itu uzurnya. Makanya nggak bisa kita baca Musa'u, Musa atau Musa'i. Ya, ini nggak dibaca ya. Jadi kayak huruf mat saja. Kalau isim mankus, misalnya Al-Hadi, ya kan? Al-Hadi. Nah, ini ya ini. Marfu bacanya Al-Hadi. Ketika mansub, ya Al-Ha. Nah, ini muncul. Ya, fathahnya muncul. Bacanya Al-Hadiyah. Ya, fathah dia. Ketika majrur, Al-Ha, Al-Hadi juga. Ketika marfu, tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Ya, tidak dibaca Al-Hadiyu ya, tidak dibaca Al-Hadiyu. Kalau yang ini tandanya fathah muncul. Ha. Kalau di sini ya, kasrah muqaddar. Tidak dibaca Al-Hadi ya, tidak dibaca Al-Hadi ya. Alasannya apa? Istiqol, karena berat. Ya, karena berat. Berat apa? Berat bagi lisan-lisan orang Arab ya. Kalau habis kasroh dia bisa berharokat, bisa kita katakan al-hadiyu, cuman ini sikol, berat di lisan orang-orang Arab, makanya tidak diucapkan. Adapun dari kasroh ke fathah tinggal buka mulut, itu mudah. Al-hadi ya, makanya dia mau memfathahkan isim mankus. Kalau majrur habis kasroh lagi berat. Al-hadiyi itu berat bagi mereka, makanya dia jadikan tanda muqaddar. Nah, yang layan sorif yaitu contohnya Aisyah di situ ya, atau misalnya Zainab. Zainab juga layan sorif. Zainabu. Ketika majrur baca mansub bacanya Zainaba, fathah. Normal nih ya, normal, cuman nggak ditanwin. Ketika majrur bacanya Zainaba juga. Nah, jadi kesimpulannya layan sorif ini nggak pernah kasroh. Ya. Ini yang sering kebalik nih justru ya. Kebalik antara jama' mudzakkar salim, dia nggak pernah fathah. Kalau layan sorif nggak pernah kasroh. Ya. Jadi secara tanda cuma ini aja kesimpulannya. Tandanya yang turunan, ya ada yang tanda asli. Itu yang kemarin kita bahas. Sekarang kita lihat PR yang pertama. Nah, kasih Pak Gatot, silakan. Nomor 1 baca. Berikut ini yang termasuk kalimat adalah ya hasanun. Hasanun iya, betul ya. Kalimah di sini apa? Al-kalimah definisinya apa? Huwa lafzu lahu makna. Ini kan kebagi 3. Ada huruf, ada isim, ada fiil. Yang A, kalimah bukan? Kalimat. A juga benar ya.
Yang C hasanun. Kalimah bukan? Kalimah juga, isim kan dia, ada tanwinnya. Yang D hasuna. Kalimah bukan? Kalimat juga ya. Kalimat juga. Jadi apa dia? Fiil. Hasuna itu fiil, telah baik artinya. Huwa hasanun ini bukan kalimah, ini kalimat. Kalimat maksudnya itu jumlah. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Antum kalau jawabnya A, C, D benar, atau kalau mau benerin pertanyaannya kecuali gitu ya, kecuali B ya. Tapi kalau jawabannya A, C, D boleh ya. Atau mau tambahin kecuali ya maksudnya yang B. Kalau B itu jumlah. Jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan ala kalimah dalam bahasa Indonesia artinya kata. Mas Armi nomor 2. Iya. Yang A salah ya. Ya, al-ismu adalah kata memberi mana yang terikat oleh waktu itu fiil. Yang B isim adalah kata yang mengusung suatu kata. Maksudnya huruf itu ya. Yang C yang benar. Nomor 3 lanjut. Pak Iswar. Nah, mana yang domah mana? Nah, nggak selalu domah ya. Cari kan ada yang alif, ada yang wau, itu marfu juga, tanda marfu. Atau yang mana ini kan? Lihat saja yang di sini kan. Di sini. Ini semua marfu ini. Nih dari 9 jenis isim mu'rab ya. Yang bagian sini yang marfu. Coba yang A, marfu nggak? Al-Karosi. Nah, makanya artikan dulu itu artinya apa? Kursi itu jamak taksir. Jamak taksir. Kalau jamak taksir marfu dengan tanda apa? Domah kan tuh, abwab ya. Kalau dia bacanya al-karosiyah mansub. Ya kan? Harusnya kalau marfu bacanya al-karosiyu, ya al-karosiyu. Jadi bukan. Kalau yang B mukminin. Nah, mukminin itu nomor berapa? Jamak mudzakkar salim kan? Ya, jamak mudzakkar salim. Kalau marfu harusnya tandanya apa? Wow, bacanya apa? Muslimun bacanya. Berarti bukan kan? Bukan. Yang C muslimani. Isim apa itu? Nomor 1, 2, 3, 4. Musanna. Musanna marfunya dengan tanda apa? Alif. Itu muslimani kan? Ya. Tanda alif. Berarti jawabannya yang C. Ya, jawabannya yang C. Muslimani itu marfu. Kalau bukan marfu, bacanya yang lain. Model yang lain. Muslimaini atau muslimaini. Ya. Mas Dika ada belum di grup ya? Coba WA Ana deh. Atau coba ntar cari Ana forwardin soalnya. Yang mansub. Ini salah ininya ya. Yang mana yang mansub? Kalau al-karosiyu mansub bukan? Marfu ya. Domah kan, ada domahnya. Muslimani mansub enggak? Muslimani muslimani marfu juga. Yang mana? Oh ya, harusnya muslimani ya, harusnya muslimani. Ya. Kemudian al-mu'minin mansub apa majrur? Ya. Al-mu'minin ini muslimun, muslimin. Mu'minin masih 2 kemungkinan, ya kan? Bisa mansub, bisa majrur. Kita tengok yang sebelahnya, minal qadi. Al-qadi isim apa? Al-qadi isim mankus, kayak al-hadi kan? Tapi kalau marfu al-qadi bacanya, kalau mansub al-qadiyah ini enggak dibaca ini kan fathah. Ketika majrur al-qadi. Tapi ini ada huruf jar min. Ada huruf jar min. Jadi pasti al-qadi majrur.
Pasti itu, udah pasti. Seandainya nggak ada min, kita masih bingung ya. Kalau minnya nggak ada, kita masih nebak dua, bisa marfu, bisa mansub. Tapi kalau udah ada min itu huruf jar, maka setelah isim setelahnya harus majrur, maka udah dipastikan al-qadi itu majrur. Maka yang paling mungkin ya adalah yang al-mu'minin ya, al-mu'minina ya. Paling mungkin itu. Paling mungkin adalah al-mu'minin. Sebentar. Yang 950 belakangnya ya, Mas Tiga. Ya, 88950. Bentar, nah ini dulu. Lanjut, Mas Amrul, silakan. Iya. Ya, coba yang A. Dari perubahan isim di bawah ini yang benar secara i'rab. Aklam. Ini secara i'rab apa secara yang lain? Bukan ya. Ini semuanya marfu. Semuanya marfu. Iya, kolamun. Ini perubahan berdasarkan apa? Dari sini ya. Dari sini kolamun mufrad. Dijadiin dua, kolamani. Ini perubahan dari mufrad ke musanna, ya kan? Aklam jama, ya aklam jama taksir. Itu bukan perubahan i'rab ya. Kemudian nomor 2, yang B. Rohimun, rohiman. Nah, ini jawabannya benar nggak? Nah, rohimun itu isim mufrad. Rohimun itu kan satu orang yang mengasihi. Kalau marfu bacanya rohimun, ya kan, domah. Kalau mansub bacanya rohiman. Kalau majrur bacanya rohimin. Jadi jawabannya yang B. Kita forward dulu. Mas Amrul baru belajar sekarang ya. Ya, Mas Dika udah ada forward. Lanjut, Mas Denika. Ya, coba cari isim. Apa yang pertama? Dari an, dari depan. Ada nggak isim? Mana? Abi, ya. Ya, abi isim, betul? Ya, cirinya apa? Kenapa kok tahu itu isim? Hah? Karena apa? Nah, ciri isim kan ada 4 ya. Bisa di kasroh di halaman 3, bisa di tanwin, bisa kemasukan alif lam, bisa kemasukan huruf jar. Sebenarnya ada 8 ya, 4 aja yang baru dikasih tahu. Nah, abi kenapa isim? Abi kenapa isim? Iya, karena didahului oleh huruf jar. Atau jawab saja karena artinya bapak. Bapak nggak mungkin fiil apalagi huruf. Ini berarti ciri isim dari apa? Dari makna. Ya, tahu artinya kan, artinya di bawah tuh. Abu itu artinya bapak. Ada lagi? Mana lagi yang isim? Amrin. Tahu dari mana isim? Tanwin. Lanjut. Abi lagi, terus apa lagi? Amrota, tahu dari mana dia isim? Nama orang. Iya benar, dari makna. Terus mana lagi? Sufyan. Terus sebelumnya ada Ibni tahu dari mana itu isim? Bisa di kasroh. Terus apa lagi? Abdi. Iya. Allahi. Kasroh juga. Cukup. Lanjut, Mas. Apa, Mas? Mas Diat. Aduh. Lanjut. Mana lagi yang isim? Rodia fi'il. Ya, rodia itu fi'il. Artinya apa? Merahmati.
meridoi. Itu fiil. Allah. Terus mana lagi? Cari lagi. Rasulah, betul. Terus mana lagi? Allahi. Terus al-islami. Atau dari mana isim? Ya, ada fi, ada kasroh. Ya, lengkap. Terus qaulan. Dia bisa ditanwin. Mana lagi? As'ala fiil. Ya, as'ala fiil artinya apa? Meminta. Ya, meminta atau bertanya sama saja. Lanjut. Ada lagi? Ahadan. Ya, ahadan. Nah, cukup sampai situ. Ya, ini merefresh saja ya pembahasan yang sebelumnya. Pak Gatot, kita pindah latihan nomor 2. Nah, di situ kan ada contoh ya. Suruh lengkapi ya, suruh lengkapi. Diketahui ya bisa diketahui marfu'nya ya atau mansubnya atau majrurnya atau maknanya ya. Disuruh dilengkapi dari sisi apa? Dari sisi i'rab ya, dari sisi i'rab. Kita kerjakan 3 nomor ya, habis itu kita istirahat. Nah, ini contohnya maktab. Maktab itu artinya perpustakaan. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya harus tahu dulu. Ini isim yang kita sedang mau kerjakan tuh yang mana dari nomor 9. Harus tahu. Contoh maktab. Maktab itu isim apa? Iya, mufrad. Ya, isim tunggal kan. Maktabun artinya satu perpustakaan. Maka tanda i'rabnya mengikuti isim mufrad. Dhammah, fathah sama kasroh. Maka ketika marfu bacanya maktabatun, ya tandanya ad-dhammah. Ketika mansub bacanya maktabatan, ya kan? Tanda mansubnya fathah. Ketika majrur bacanya maktabatin. Ya. Itu ya caranya. Lanjut nomor 1 Pak Gatot. Apa soalnya dulu yang diketahui apa? Mansubnya anwaron. Apa artinya anwaron? Cahaya. Jama yang mana? Anwar nih jenis yang mana dia? Anwar, cahaya. Yang mana? Taksir ya. Mufradnya nur ya. Mufradnya nur. Oke, sekarang sudah tahu jama taksir di kolom sini nih. Kan yang ini kan. Diketahui apa ini? Anwaron. Tandanya fathah. Nah sekarang marfunya apa berarti? Anwarun. Tandanya doma. Majrurnya? Anwarin. Tandanya kasroh. Barakallahu fiik. Ya. Lanjut Mas Armi. Ya. Diketahui. Wah, langsung isim apa ini? Isim maksur apa mankus? Maksur kali. Mankus. Asai artinya apa? Orang yang bersa'i. Oke, ketikanya asai. Tanda marfunya apa? Dhammah muqaddarah. Ketika mansub bacanya asaiya, muncul fathahnya ya. Tanda mansubnya fathah zahirah, nampak. Kalau majrurnya asai juga. Nah, tanda majrurnya kasrah muqaddar. Lanjut Pak Iswar, nomor 3 diketahui. Nah, jenis yang mana muslimin? Iya, jama mudzakkar salim. Oh, ada ini curang. Jawabannya itu. Ketika marfu bacanya itu mansubnya. Ya, ketika marfu bacanya muslimuna. Ingat ya, jama mudzakkar salim ketika dia tandanya wau, maka dibacanya muslimun ya, tandanya wau ya. Mansub muslimin tandanya ya. Ketika majrur muslimina juga ya, muslimina juga ya. Jadi di sini baru ketahuan ya fungsi kenapa ketika bikin musanna atau jama mudzakkar salim itu ada 2 model ya kan. Ditambahkan alif dan nun, ditambahkan ya dan nun untuk model yang lain. Ternyata yang ditambahkan alif nun ini marfu dari sisi i'rab, sedangkan ya dan nun ini bisa mansub bisa majrur. Kalau kapan pakai ini nanti halaman 34 ya.
kapan kita makainya yang ini, kapan kita pakainya yang ini, nanti di halaman 34. Tapi ininya harus paham dulu. Nah, jadi tabel halaman 13 ini tabel ya yang sering akan diulang-ulang dan dengan sendirinya nanti akan hafal ya. Nanti orang yang bisa baca kitab pasti sebenarnya secara nggak langsung hafal tabel ini ya. Hafal tabel ini. Halaman 13 itu rangkuman ya, boleh dibilang rangkuman materi dari halaman 1 sampai halaman 12. Sampai di sini dulu, kita break salat zuhur, nanti kita lanjutkan nomor yang lain ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ketika majrur bacanya yadaini juga. Tanda majrurnya apa? Al-ya'u juga, betul. Jadi yadani, yadaini, yadaini artinya dua tangan. Mas Denika nomor 5. Sulaiman. Mansubnya Sulaimana. Sulaimana ya, artinya Sulaiman. iya, nama orang ya, nama orang. Ketika marfu bacanya Sulaiman. Sulaimanu, tanda marfunya dhamma. Ketika majrur Sulaimana. Sulaimana juga. Kenapa Sulaimana? Karena dia jenis isim apa? Yang ini ya, nomor 9 ya. Sulaiman itu ya nama, artinya satu orang Sulaiman ya. Secara ini mufrad juga masuk ya. Kalau dilihat dia isim tunggal ya, memang isim tunggal. Cuman yang lebih spesifik dia masuk ke al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang nggak bisa ditanwin, Sulaiman. Kenapa nggak bisa ditanwinnya? Nanti kita habis ini belajar ya perinciannya. Jadi ketika al-ismul ladzi la yansharif, ketika majrur tandanya fathah. Jadi tetap bacanya Sulaimana. Salah satu ciri isim alladzi la yansharif, nggak pernah dia bisa di kasroh ya, tidak bisa di kasroh. Mas Diat nomor 7. Majrur ya. Oh ya, majrur ad-duha ya. Ketika majrur bacanya ad-duha. Isim apa ini? Isim maksur, betul. Ketika marfu ad-duha juga, tanda marfunya dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan saja ada. Lanjut, ketika mansub ad-duha juga, tanda mansubnya iya, fathah muqaddarah. Pak Gatot nomor 8. Nomor 7. Diketahui marodon. Ya, artinya penyakit. Ya, satu penyakit. Ya, marodon. Ketika marfu bacanya marodun. Ya, berarti dia isim mufrad ya. Dia isim mufrad biasa. Ketika marfu marodun, tanda marfunya dhamma. Majrurnya marodin. Tanda majrurnya kasroh. Artinya apa? Penyakit. Mas Armi nomor 8. Nah, ini lengkap dulu saja ya. Nomor 9 ya. Itu belum diajarin soal bentuk gitu. Nomor 9. Diketahui dza ilmin. Iya, tandanya alif. Ketika marfu zu ilmin juga. Iya, zu-nya yang berubah. Tanda marfunya iya, al-wawu. Ketika majrur dzi ilmin. Tanda majrurnya al-ya'u. Ya, dia al-asmaul khamsah ya. Al-asmaul khamsah. Iswar terakhir. Alimin. Orang yang berilmu. Ya. Alimin, orang yang berilmu. Berarti isim apa dia? Isim mufrad biasa ya. Ketika marfu alimun, tanda marfunya dhamma. Ketika mansub
aliman. Tanda mansubnya fathah. Jago udah. Bisa ini ya. Hafal ini. Dia lihat ini pura-pura aja gitu-gitu. Pura-pura aja. Nah, kita lihat lagi halaman 11 ya. Kita lihat dulu halaman 11. Pak Adnin coba baca bagian bawah. Al-ismu kebagi dua, al-mabniyu, al-mu'rabu. Kita ulang sedikit. Halaman 11 paling bawah. Oh, boleh Mas Dika ya, baca. Al-ismu kebagi dua, al-mabniyu, al-mu'rabu. Baca itu. Al-mu'rab kebagi tiga. Contohnya. Terus mansub. Iya. Jadi isim itu kebagi dua. Yang tadi udah dihapus ya. Ada isim. Ini kebagi dua berdasarkan apa? Berdasarkan dari sisi i'rab dan binanya. Ya. Kebagi dua. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya. Jadi yang mu'rab kebagi tiga. Kenapa kebagi tiga? Karena jenis jenis i'rab untuk isim itu ada tiga, yaitu rofa, nasab, jar. Isim yang bisa berubah-ubah atau bisa di-i'rab ya, dan dia dinamis dan dia menempati bentuk rofa, maka namanya isim marfu. Ya, contohnya tuh kitabun marodun. Ketika mansub bacanya kitaban marodon. Ya, ketika majrur bacanya kitabin marodin. Baca lagi Mas Dika. Al-mabniyu halaman 12. Enggak belum. Nah, akhiruhu. Mislu ra'aitu hadza. Marartu walikulli matun sayati. Ya. Al-mabni, ya ini kembali. Mabni itu adalah ma la yataghayyaru akhiruhu. Jadi isim mabni itu adalah yang harokat akhirnya la yataghayyaru, tidak berubah, ya, tidak berubah alias statis. Harokat akhirnya begitu terus. Bisa babi dukhulil amil, disebabkan karena masuknya amil. Amil itu apa? Penyebab. Contoh yang digaris bawahi hadza. Dimanapun kondisinya dalam kalimat tetap saja dibacanya hadza. Darasa hadza, ya. Ra'aitu hadza, aku melihat ini. Marartu bihadza, aku berpapasan dengan ini, ya. Darasa belajar artinya. Nah, kebalikannya al-mu'rabu huwa ma taghayyara, yaitu isim yang berubah-ubah, akhiruhu, harokat akhirnya. Bisa babi dukhulil amil, disebabkan karena masuknya satu amil. Nah, amil ini apa saja nanti ya, halaman 34 ya. Apa saja amil tersebut? Ada banyak ya, ada banyak. Nah, contohnya yang digaris bawahi ya, rajulun, nafas rajul, ja'a rajulun, ya, telah datang seorang lelaki. Dia marfu ya, tandanya dhamma. Ra'aitu rajulan, ya, dibaca kadang rajulan ya. Aku melihat seorang laki-laki, dibaca mansub ya, tandanya fathah. Kadang marartu bi rajulin, kadang dia majrur. Aku berpapasan dengan seorang ya laki-laki, karena ada huruf jar ya, ada huruf jar bi. Maka isim setelahnya dia jadi majrur, rajulin. Huruf jar ada ya, udah dibahas ya halaman kemarin ya, halaman 3 ya. Huruf jar itu ada 9 ya, ada 9 jenis. Walikullil asma'il mu'rabat, dan bagi setiap isim-isim yang mu'rab, ini yang ada 9 ini ya, alamatun khassah, maka dia memiliki tanda-tanda yang khusus. Tandanya ini ya,
Ada tanda asli, ada tanda yang turunan, ya turunannya. Tanda asli itu berupa apa? Ya, tanda asli itu berupa harokat. Ya, ini secara asli seperti ini. Adapun turunan itu tandanya berupa huruf, ya, berupa huruf-huruf, ya bukan harokat. Breakdownnya ini, ya breakdownnya ini. Tabel halaman 13. Nah, halaman 14 sekarang. Ini PR juga kan? Udah dikerjakan? Kemarin ini belum selesai kan? Hah? Iya PR. Berarti Mas Denika. Sampai mana kemarin? Sampai Oh ya. Jannatani ya, silakan. Baris 1, baris 2 udah. Udah kan ya? Kemarin ya. Baris 3, jannatani. Ya, perintahnya apa? Uzkuril marfu'a wa mansuba wal majrura. Sebutkan bentuk marfu'nya atau mansubnya atau majrurnya, wa alamata kulli minha, dan tanda-tanda, ya kalau marfu tandanya apa, kalau mansub tandanya apa. Silakan. Baris terakhir. Artinya dua kebun. Berarti isim apa? Nah, isim musanna. Ya, diketahui ini kondisinya apa? Ya, berarti mansub tandanya alif. Ketika mansub jannataini, tanda mansubnya ya, tanda mansubnya ya. Iya, ketika majrur jannataini tandanya ya. Mas lihat. Wal hijaratu, al hijarahnya ya. Nah, al hijaratu ini marfu mansub majrur. Artinya dulu. Hijarah apa? Batu. Ya. Ya. Coba ya, takut keliru ya. Sama dia kayak hajar. Sebentar. Hijarah. Ini di surat apa ini? Ada di surat. Bentar. Hijarah. Ya, surat At-Tahrim ya. Di ayat ke-6 ya, waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas, dan batu betul. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya itu manusia, wal hijarah, dan bahan bakar neraka itu al hijarah ya. Jadi batu. Jadi isim mufrad biasa. Nah, lanjut. Ini marfu, mansub, majrur. Marfu, tandanya dhamma. Ketika mansub bacanya al hijarata. Tanda mansubnya majrurnya ya al hijarati. Tanda majrurnya kasrah. Fagatot, lanjut. Abu Thalibin, bapaknya Thalib atau Abu Thalib ya, pamannya Nabi. Ini isim apa? Yang mana 1 sampai 9? Ada lafaz Abu, berarti yang mana? Abu, lafaz apa jenis? Nomor 6 ya, nomor 6. Al asmaul khamsah, isim-isim yang 5 ya. Pertama lafaz Abu ya, kedua ada lafaz aku ya. Kemudian lafaz hamu ya kan. Kemudian lafaz fu, mulut ya, mulut. Satu lagi lafaz zu ya, pemilik ya, lafaz pemilik. Nah, berarti ini kondisinya apa? Marfu, mansub, majrur. Abu. Kalau Abu kondisinya yang mana? Marfu, mansub, majrur. Marfu ya. Kalau marfu, i'rabnya marfu bacanya Abu Thalibin. Tanda marfunya? Iya, al-wawu. Tanda marfunya wawu ini ya. Ada wawunya kan? Ketika mansub bacanya berarti Aba Thalibin. Tanda mansubnya
alif. Makanya dibacanya aba ya. Lanjut, ketika majrur abi thalib ya. Tanda majrurnya ya alia. Mas Armi, lanjut. Lil qadi, li-nya huruf jar ya. Ya, alamnya itu lamnya huruf jar. Al qadi. Isim apa ini? Isim mankus, artinya ya hakim atau orang yang memutuskan ya, orang yang memutuskan. Lil qadi di sini i'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur? Ya, majrur. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ya. Tanda majrurnya apa? Iya, muqaddarah apa? Hah? Apa? Majrur. Iya, ini kan? Ini. Kasrah muqaddarah. Enggak kita baca al-qadi, berat ya. Kita baca al-qadi saja. Jadi tanda majrurnya kasrah muqaddarah. Ketika marfu bacanya al-qadi. Tanda marfunya iya, domah muqaddarah. Enggak dibaca al-qadiyu kan? Al-qadi saja. Ketika mansub bacanya al-qadiyah ya. Tanda mansubnya ya fathah. Tanda mansubnya fathah. Kalau fathah mudah ya, enggak sikol ya, tidak berat bagi orang-orang Arab. Jadi mau dia mengeluarkan fathah. Al-qadiyah. Karena mudah. Fathah itu tinggal buka mulut. Ya, tinggal buka mulut. Lanjut, Pak Iswar. Ada jawabannya ini, Bapak tulis. Ya udah baca ya. Iya, ini marfu mansub majrur ini. Mansub. Ya, tanda mansubnya yang dilihat za-nya. Alif. Iya, tandanya turunan ya. Tandanya yang turunan, bukan tanda asli ya. Jadi belakangnya bisa diganti. Di sini ilmin, ini kan pakai mal, harta ya kan. Jadi belakangnya itu bisa diganti-ganti. Sama Abu Thalib mau Abu Bakar, Abu Hurairah ya. Yang penting ini ya, lafaz al-asmaul khamsahnya yang depan ya. Ketika marfu bacanya kalau mansub za ilmin, kalau marfu bacanya iya, jadi zu ilmin. Tanda marfunya bukan domah. Apa? Nih. Bukan domahnya. Ya, wawunya. Ya, jadi tanda marfunya waw. Ketika majrur bacanya fathah mansub. Alif ya. Ketika majrur iya. Iya, ya. Jadi bacanya zi ilmin, pemilik ilmu. Tanda majrurnya ya. Ya, tanda majrurnya ya. Lanjut. Ya, an Aisyata. An Aisyata, Aisyah dari Aisyah ya. An Aisyata. Ya, Aisyah ya. Dia jenis isim apa? Isim yang nggak bisa ditanwin di sini ya. Aisyah itu ada di nomor 9 ya. Yaitu al-ismul ladzi la nggak bisa ditanwin. Ini kondisinya apa? Marfu, mansub, majrur. Ada huruf jar an. Ya, ada huruf jar an. Berarti Aisyah di sini majrur. Tanda majrurnya apa? Lihat harokat belakangnya. Harokat Aisyahnya apa? Iya, fathah. Jadi ketika majrur bacanya ya, bacanya Aisyata, ya kan? Bacanya Aisyata. Ketika marfu bacanya apa? An-nya dibuang, an-nya sudah dibuang. Ai. Ya, ketika marfu isim alladzi la yansharif, tandanya apa? Domah. Berarti bacanya Ai1 ya.
Jadi bacanya Aisyatu. Ya. Bacanya Aisyatu ya, tidak ditanwin. Ya, alismul ladzi la yansharif. Ketika mansub bacanya? Ya, lihat tabel halaman 13, nomor 9 ketika mansub tandanya apa ini? Fathah. Berarti dibacanya Aisyata. Ya, Aisyata. Nah, gitu ya. Jadi ketika marfu dhammah, ketika ini ya, kayak Zainab ya. Ketika mansub fathah, ketika majrur bacanya juga fathah ya. Aisyatu, Aisyata, Aisyata juga ya. Selesai itu pembahasan tentang isim mu'rab. Ini ya nanti diulang-ulang ya. Kalau belum hafal sekarang ya nanti ke depan insyaallah makin lama makin hafal. Apalagi kalau dihafalin ya. Soalnya mungkin kalau dihafalin buta begitu ya nggak tahu makainya di mana berat. Makanya nanti sambil jalan insyaallah nanti hafal sendiri kok. Ya. Intinya paham dulu kenapa marfu ya, kenapa mansub ya, gimana cara merubahnya. Kuncinya di mana? Kuncinya kita harus tahu dulu dia di jenis apa. Kalau udah tahu jenisnya mau ganti-ganti gampang. Kadang problemnya nggak tahu artinya ya, nggak cek di kamus ya, nggak tahu yang sebelah sini, jadi nggak ada sulit di sebelah situ. Kalau udah tahu dia jenis apa, tinggal nyontek ya, tinggal lihat tabelnya. Nah sekarang kita masuk pembahasan yang baru, al asmaul mabniyah. Mas Denika baca. Al asmaul mabniyah. Ismud domir. Ismud domiri ya, mislu. Domiri mislu huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti. Yang kedua Ismul isyarati. Mislu hada, hadani, haulai. Hadihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Ya. Jadi isim ya, lawannya ya. Berarti isim mabni itu cuman sedikit ya. Isim mabni itu terbatas, cuman ada 5 jenis. Dan masing-masing jenisnya juga ya cuman itu saja. Contoh pertama isim domir. Isim domir itu jumlahnya ada berapa? Ada 14 ya. Isim domir itu cuma 14 ya. Kalau di bahasa Inggris berapa tuh? Si, he, it, they, we, I, you 6 ya. Kalau di bahasa Arab ada 14. Pertama domir huwa ya, untuk apa ini? Nanti dihafal ini. Huwa ini untuk ghaib ya, untuk orang ketiga ya, untuk orang ketiga. Huwa, huma, hum. Ya ini dihafal nih ya. Huwa, huma, hum. Ini 1 orang, ini 2 orang, ini 2 lebih dari 2 orang. Dan ini untuk laki-laki. Kemudian naik lagi yang perempuannya. Apa? Hiya ya. 2 orang cewek huma sama ya. Kalau perempuan hunna ya. Ya hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Kalau ada 2 laki-laki, namanya apa? Iya, ini dia. Jadi bilangnya apa? Huma. Ya, huma. Kalau 1 laki, 1 perempuan bilangnya apa? Huma juga. Ya, jadi dua-duanya huma ya. Dua-duanya huma. Mau kombinasi begini ya. Semuanya huma kalau kita mau ngomong dia ya. Nah, kemudian sekarang domir ada 14. Itu kan cuma berapa? Kasih 5 saja kan? Kasih 5. Domir mukhotob. Mukhotob itu orang kedua. Ya, orang kedua atau orang yang diajak bicara. Ya, orang yang diajak bicara. Ini akan sering keluar ya. Pertama, untuk laki-laki ada yang kita sering sebut apa? Anta. Anta 2 orang laki, antuma
ya, antuma. Kalau banyak, antum, ya, antum. Untuk perempuannya, ya, anti, duanya sama, antuma, antuma. Merekanya apa? Ini kalian ya, ini maknanya kalian. Kalau ini mereka, orang ketiga. Antunna, antunna. Udah berapa? Udah 12 ya. Satu lagi ini domir mutakalim, yaitu orang yang berbicara. Cuma ada 2. Ana, saya, sama nahnu. Semuanya mu'rab ya. Afwan. Semuanya mabni, enggak gonta-ganti, statis begini terus. Kalau ini kan ganti-ganti nih, pusing kan, ini ke sini ke sini. Kalau ini enggak. Dan isim domir terbatas, jumlahnya ada 14. Jadi bisa dihitung nih isim mabni itu, walaupun ada dari 5 jenis, nomor 1 isim domir ada 14. Kalau isim mufrad kan di kamus banyak. Ini ada banyak. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau laki ya, ini ngomongin orang ketiga. Laki. Namanya hum. Ya. Kalau orang kedua namanya huma. Sekarang perempuan. Orang ketiga namanya, orang ketiga lakinya perempuannya 2. Apa? 2 orang. Huma ya. Tambah 1 laki jadi orang ketiga, apa? Ini ada 2 perempuan, 1 laki, orang ketiga, bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Ya, ini ada 3. Berarti kan pilihannya cuman kalau nggak ini. Ya. Sekarang lakinya 2, laki 2, cewek 1. Bacanya apa? Ini dua-duanya hum, ya. Ini dua-duanya hum, ya. Jadi kalau selama ada laki 1 muncul, beratnya ke laki, jadi hum. Kapan pakai hunna? Kalau semuanya perempuan, ya. 1 laki aja muncul nih, ini 3 nih, hunna kan? Ada 1 gini, laki, jadi hum, ya. Jadi hum pakai domir. Sama ini juga ya. Antum sama antuna juga sama ya, antum sama antuna sama. Kalau anak ini nggak dibedain laki sama perempuan. Saya ya. Nahnu juga tidak dibedakan. Ya, nahnu kami ya, kami. Ya, kami dia tuh ya. Jadi orang yang ini kami itu orang yang diajak ngomong nggak diajak kan ya. Kalau bahasa Indonesia kan ada kami, ada kita kan. Ini kami. Jadi orang yang diajak bicara nggak ikutan. Namanya ismud domir. Ya, ismud domir. Nah, sampai di sini dulu kita cukupkan. Selalu ketemu lagi di pekan yang akan datang. Ada yang ditanyakan silakan. Tanggal 10. Ya. Nanti halaman 54. Kalau mansub halaman 54. Cara makainya ya. Kapan pakai yang ini nanti. Ya, itu mau nggak mau harus dijelasin. Ya, jadi kalau ada, karena huruf jar sudah belajar. Ya, kapan saja ada huruf jar, setelah huruf jar pasti isim kan? Kenapa? Karena tanda isim salah satunya adalah bisa kemasukan huruf jar. Nah, isim setelah huruf jar pasti ya yang dipakai ini ya, bentuknya ini. Ya. Misal ini ditambahin an nih, ini tambahin an huruf jar, maka bacanya an muslimin, ya kan? Kalau yang di sini tambahin an muslimaini, pasti pakai ya. Kalau ketemu huruf jar. Kalau itu secara nggak langsung ya, sudah tahu kapan makainya. Tapi yang marfu mansub nanti ada babnya tersendiri. Ada lagi? Silakan. Domirnya ini dihafalin ya. Nanti lebih ini lagi disorot. Ya, kita belajar sorot. Kalau nggak ada sampai di sini dulu ya. Tidak ada PR ya. Nggak ada PR. Ada PR juga nggak dikerjain.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.